Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Vina. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan masalah dan bagaimana cara mengungkapkan permasalahan yang sudah kita temukan sehingga menjadi suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, ya. Dan di sini kita juga akan memberikan penguatan apakah masalah yang sudah kita rumuskan tersebut dapat diterima dan juga dapat dipergunakan untuk kelanjutan penelitian. Biasanya, siswa yang baru memulai untuk menulis suatu penelitian akan mengalami kebingungan untuk mencari masalah. Ya, masalah apa? Ya, jelas masalah penelitian. Di sini, Miss Vina akan membuat kalian lebih mudah lagi dalam menemukan masalah atau topik yang akan kalian angkat untuk menjadi suatu tulisan. Kebingungan kalian tidak akan terjadi jika kalian memahami dengan benar makna dari beberapa kata kunci dalam penelitian. Jadi dalam penelitian ini kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah penelitian dan yang kedua adalah masalah. Jadi ketika kalian nantinya akan sudah menemukan masalah, itu artinya 50% dari perjalanan kalian dalam menulis karya ilmiah itu sudah terlampaui. Karena yang paling sulit sebenarnya adalah menentukan permasalahan yang bagus, yang berkualitas, dan juga yang aktual. Ya, yang pertama tadi kata kuncinya adalah penelitian. Apa itu penelitian? Jadi penelitian itu adalah research is a systematically process of collecting and logically analyzing information or data for some purpose. Ini menurut Macmillan dan Schumacher. Ya, jadi menurut Macmillan dan Schumacher, penelitian ini adalah suatu proses dalam pengumpulan data, ya. Proses dalam pengumpulan data dan juga menganalisis data, ya, yang dilakukan secara sistematis atau beruntut untuk tujuan tertentu, for some purpose. Jadi kalian nanti setelah menemukan masalah, kalian akan melakukan proses pengumpulan data dan menganalisis data yang sudah kalian peroleh, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian rumuskan di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan kata kunci yang kedua adalah masalah. Jadi sebelum melakukan penelitian, harus menemukan permasalahan terlebih dahulu. Nah, yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan masalah. Ya, karena dari tadi kita membahas problem atau masalah, tapi kita tidak tahu apa itu masalah sebenarnya. Nah, masalah yang dimaksud di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan, ya, harus diselesaikan. Jadi apa yang sudah dirumuskan di awal menjadi suatu permasalahan wajib ada solusinya di akhir penelitian. Sedangkan menurut Bapak Sugiono, masalah ini merupakan penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Miss Vina sharing dengan kalian dari apa yang sudah kita artikan mengenai masalah. Jadi masalah yang dimaksud ini merupakan kesenjangan atau penyimpangan antara harapan dengan kenyataan yang pada akhirnya harus dicari solusinya.
Nah, di sini Miss Vina akan memberikan tips atau trik bagaimana cara mencari masalah penelitian. Ya. Yang pertama, menemukan penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Ini yang biasa Miss Vina lakukan pada saat mencari masalah. Apa pengalaman yang sudah kita alami dan juga apa kenyataan yang saat ini terjadi. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari kadang apa yang kita alami dan apa yang sudah kita pelajari di sekolah ya ataupun di tempat-tempat tertentu ternyata berbeda kondisinya dengan apa yang terjadi saat ini. Misalkan seperti ini. Diagram alir yang Miss Vina tampilkan di sini ada 7 step ya, ada dari step pertama sampai dengan step ke-7. Step pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi topik besarnya terlebih dahulu. Karena Miss Vina tadi sudah menentukan topik besarnya yaitu tentang alkoholisme. Ya, kecenderungan seseorang untuk selalu mengkonsumsi alkohol. Langkah yang kedua atau step yang kedua yakni mengiris topik yang sudah kita ambil tadi menjadi topik-topik yang lebih kecil atau lebih spesifik. Misalkan yang pertama itu profil alkoholik, jadi profilnya orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, penyebab alkoholisme, apa yang menyebabkan seseorang itu kecanduan alkohol. Yang ketiga, proses menjadi alkoholik dan pengaruh alkohol terhadap efeknya terhadap keluarga. Yang kelima, pendapat masyarakat terhadap alkoholisme. Dan yang keenam, manfaat model penanganan. Untuk step yang kedua ini kalian sesuaikan sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari kalian. Setelah step yang kedua, kita lanjutkan ke step yang ketiga. Untuk step yang ketiga ini kita memilih ya salah satu dari topik-topik spesifik yang sudah kita uraikan pada step yang kedua. Ya, pada step yang kedua kita sudah menguraikan tadi ada 6 subtopik ya. Kemudian kita pilih lagi salah satu subtopik yang akan kita bahas. Nah, di sini Miss Vina mengambil topik yang nomor 4, pengaruh alkoholisme terhadap keluarga. Untuk pemilihan topik di sini diserahkan sepenuhnya pada kalian. Kalian lebih tertarik, kalian lebih interest ke subtopik yang mana untuk dijadikan sebuah karya tulis. Baru setelah step yang ketiga kita memilih salah satu subtopiknya. Ya, kemudian step yang keempat ini memunculkan pertanyaan. Karena Miss Vina tadi memilih pengaruh alkoholisme terhadap keluarga, sehingga Miss Vina memunculkan pertanyaan berikutnya. Nah, untuk menjawab atau membuat pertanyaan atau rumusan masalah, kita bisa menggunakan rumus 5W 1H. What, where, when, why, ya, dan juga apa? Where. Nah, plus 1H, how ya. Dari ke-6 kata kunci pertanyaan atau yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian kita pilih ya beberapa dari kata kunci tersebut untuk dijadikan sebuah pertanyaan. Misalkan seperti ini. Dari what adalah apa? Saya tanya, apa ya pengaruh alkoholisme terhadap hubungan pernikahan? Dan yang kedua, how adalah bagaimana? Bagaimana ya pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak di dalam keluarga tersebut? Dan yang ketiga, ya, saya pilih how lagi. Bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan keluarga? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, kemudian step yang kelima, kita formulasikan tujuannya. Ya, ini secara tidak langsung kalian sudah membuat rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, setelah
merumuskan masalah penelitian, kalian formulasikan tujuan. Nah, tujuan yang ingin kalian formulasikan di sini ini berdasarkan pada rumusan masalah yang ada di step 4. Coba perhatikan ya. Di step yang pertama, di pertanyaan yang pertama, apa pengaruh terhadap hubungan pernikahan? Ya, yang pertama untuk tujuan penelitiannya, kalian menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang pertama. Apa pengaruhnya terhadap hubungan pernikahan? Jadi, kalau pertanyaannya seperti itu, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh terhadap hubungan pernikahan. Jadi, tinggal ditambahkan mengetahui. Misalkan yang kedua ini. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak, ya? Berarti tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan bagaimana pengaruh alkoholisme terhadap kehidupan anak-anak. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga dengan pertanyaan bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan keluarga, maka untuk tujuan penelitiannya bisa kita tuliskan seperti ini: untuk mengetahui pengaruh terhadap keuangan keluarga. Gampang kan? Bagaimana cara membuat tujuan masalah berdasarkan rumusan masalah. Nah, setelah step yang kelima, kita lanjut ke step yang keenam. Step yang keenam yaitu yakinkan. Maksud yakinkan di sini adalah kita uji tujuan kita dalam hal yang pertama. Yang pertama adalah pekerjaan yang akan dilakukan. Apa yang akan kita lakukan kalau kita memilih topik ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Itu harus diperhitungkan di awal atau direncanakan di awal. Dan yang kedua, apakah waktu yang akan kita lakukan untuk penelitian ini sudah atau bisa mencakupi waktu tenggang dari penulisan penelitian? Yang ketiga adalah biaya. Kira-kira penelitian ini butuh biaya atau tidak? Kalau tidak berarti syukur alhamdulillah. Tapi kalau butuh biaya, kalian harus mereng dulu kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan. Kita sanggup gak mengeluarkannya? Atau misalkan kita tidak sanggup, kita bisa mencari sponsor. Dan yang keempat, kemampuan diri dan kemampuan pembimbing dalam bidang tersebut. Kira-kira kita harus bisa menilai apakah kita nantinya bisa melakukan penelitian ini dan apakah pembimbing kita atau mentor kita yang akan kita ajak kerjasama bisa memberikan masukan-masukan terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita meyakinkan diri kita, oke, saya yakin saya bisa menyelesaikan penelitian ini, dan saya juga yakin dan sudah meyakinkan mentor saya bahwa mentor saya juga bersedia untuk membimbing saya dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Jadi itu sudah cukup meyakinkan kalian untuk lanjut ke step yang ketujuh. Step yang ketujuh atau terakhir adalah dicek ulang. Dicek ulang, diyakinkan kembali diri kita. Apakah kita benar-benar tertarik dengan topik ini? Apakah saya benar-benar tertarik dengan topik alkoholisme? Apakah saya sudah setuju dengan tujuannya? Untuk memastikan kita sudah setuju apa tidak dengan tujuan yang sudah kita buat, kita bisa saling sharing dengan mentor kita. Yang ketiga, cukupkah sumber dayanya? Maksudnya di sini kira-kira apakah saya butuh mentor tambahan? Apakah saya butuh teman yang akan membantu untuk proses penelitian ini? Itu juga harus diyakinkan. Kalau misalkan kita cukup kita sendiri dan juga mentor saja untuk mengerjakan penelitian ini, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan kita mau tambahan orang lain yang ingin membantu, ya nggak apa-apa, itu juga malah lebih bagus. Dan yang keempat, kita harus cek lagi apakah kita mampu melakukan ini secara teknis.
Maksudnya secara di lapangan apakah kita akan mengalami kendala nantinya? Kalau misalkan tidak akan mengalami kendala yang begitu berat, nah kita bisa lanjutkan melakukan penelitian ini. Nah, begitu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menentukan masalah apa yang akan kita buat pada saat penelitian nanti dengan menggunakan diagram alir. Jadi diagram alir ini membantu kalian membuat masalah secara sistematis dan secara komprehensif. Nah, sekarang kalian bisa menentukan sendiri kira-kira topik apa yang ingin kalian angkat menjadi sebuah karya tulis. Jangan lupa kalian tentukan sebelum menentukan diagram alirnya, kalian tentukan apa pengalaman kalian dan bagaimana kenyataan yang terjadi, sehingga antara pengalaman dan kenyataannya kalian mengalami suatu kesenjangan atau penyimpangan, sehingga nantinya dapat menjadi sebuah topik karya tulis yang akan bisa kalian angkat menjadi sebuah tulisan. Demikian yang dapat Miss Vina sampaikan. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Miss Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.